dipersilakan semuanya ya Bunda. Baik Ayah Bunda, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang yaitu parenting yang akan disampaikan dari Bapak Ian Sofyan SPDMA, dan nanti anak-anak akan disendirikan di ruangan bersama Bunda Anda akan mendengarkan dongeng dari boneka. Sebelumnya nanti untuk anak-anak akan disampaikan dulu oleh Umi Neli, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk meningkat acara selanjutnya kita akan ada parenting untuk orang tua, sementara untuk anak-anak akan ikut kami untuk mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Bunda Anda. Oke, orang tua tetap di sini, nanti anak-anak akan kita ambil per kelas per lembaga. Nanti yang TPA akan dikoordinatori oleh Umi Yanti, yang KB akan dikoordinatori oleh Umi Dita, untuk yang TK oleh yang KB oleh Umi Cita, dan yang TK oleh Umi Dita. Kami silakan sebelumnya kepada Bapak Ian Sofyan SPDMA. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalilhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Lintang Alit, kemudian Bunda Nino sebagai Kepala PAUD Terpadu Lintang Alit, Umi-umi karyawan dari Lintang Alit, serta yang kami banggakan Ayah Bunda semuanya. Terima kasih atas undangan dan kesempatannya. Mari Ayah Bunda, hal yang pertama dan utama, senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan berbagai nikmat yang sudah Allah berikan. Dari 7,9 sekian miliar manusia di dunia, total populasi penduduk dunia sekarang, ternyata Indonesia tidak lagi menjadi penduduk muslim terbesar di dunia. Sudah digeser posisinya oleh negara Pakistan. Penduduk muslim di Indonesia sekitar 236 juta, sementara Pakistan 240 juta. Beda 4 juta lebih ya. Ini laporan World Population Review per Maret tahun 2024 tahun ini. Sehingga kita tidak lagi menyandang sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia ya, sudah tergeser oleh Pakistan. Tapi yang perlu kita syukuri adalah insya Allah pada umumnya kita sejak lahir dari kecil sudah menjadi seorang muslimah yang baik, yang taat, yang kemudian senantiasa mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, yang kedua, mari senantiasa kita juga bersalawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini kelak di yaumul hisab, di yaumul mizan, pada saat kita ditimbang amal baik dan amal buruk kita, timbangan berat kebaikan dan pahala kita ditambah dengan adanya syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Ayah Bunda, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, yang luar biasa. Allah Akbar. Tadi kita sudah menyaksikan Ananda putra putri kita tampil di depan, dari TAA kemudian KB sampai ke TK ya. Ada yang sangat berani sekali tampil, bahkan belum giliran tampil juga sudah tampil ya. Ada yang saking terharunya sampai mengharu biru ya, nangis karena disaksikan oleh ayah dan bundanya.
Ini pengalaman sungguh luar biasa ya, yang itu tidak akan diulang. Nah, ini yang paling penting. Jadi dalam proses pendidikan anak itu yang harus kita catat dan kita yakini dan kita perhatikan betul bahwa masa-masa ini itu tidak akan diulang. Nanti beda 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sekian tahun yang akan datang, ayah bunda tidak akan bisa mengulang masa-masa ini. Maka nikmati, jalani dengan sepenuh hati ketika kita mendidik, mendampingi putra putri kita. Kapanpun, dimanapun, jangan anggap sepele, karena itu bagian dari proses pengasuhan dan proses pendidikan kita kepada anak-anak kita. Ayah bunda sampun pernah mengikuti kegiatan-kegiatan parenting seperti ini? Sudah sering mungkin nggih? Sudah sering nggih? Sudah banyak materi, sudah banyak teori yang disampaikan oleh para narasumber, baik praktisi, ahli, maupun kemudian orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Cuman begini ayah bunda semuanya, tidak ada satu teori pun, tidak ada satu pandangan pun, tidak ada satu pakem pun yang bisa menjamin bahwa proses pengasuhan dan pendidikan kita akan berhasil 100%. Pembuktian bahwa kita sudah melakukan proses pengasuhan dan pendidikan yang terbaik adalah ketika kita dikumpulkan di akhirat dan lulus di padang mahsyar sampai kemudian ke Shiratal Mustaqim. Kita dimasukkan ke gerbang ketika malaikat Ridwan menyambut, ya, kita semuanya satu keluarga dikumpulkan di sana. Nah, pada saat berkumpul itulah pembuktian bahwa praktek pengasuhan dan pendidikan kita telah berhasil. Kalau di dunia anaknya jadi jenderal, jadi insinyur, jadi pengusaha, mobilnya mewah, hartanya melimpah, itu bukan ukuran keberhasilan, karena pada hakikatnya hanya kebahagiaan sesaat. Berapa lama kita hidup? 60, 70, 80, paling banter 100 lebih sedikit. Itu pun kita rasakan hanya sementara. Karena yang kita makan tidak lama, hanya beberapa jam, paling lama 4 jam sudah dicerna, jam ke-6, ke-7 sudah dibuang. Begitu yang kita pakai 1 tahun, 2 tahun sudah usang, kemudian tidak kita pakai lagi. Kendaraan yang kita bangga-banggakan, yang banyak, kemudian membuat gengsi kita naik, 2 tahun, 3 tahun, sekian tahun sudah tidak bisa terpakai lagi, bahkan usang dimakan zaman. Baju yang kita pakai, jabatan yang kita miliki, semuanya hanya sementara. Maka karena itulah kita di dunia ini beserta pasangan kita, kemudian kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak, anugerah yang terbaik, karena tidak semua pasangan itu dianugerahi oleh Allah anak. Kakak saya yang pertama kebetulan qadarullah saya nomor 6, usianya sekarang hampir 60 tahun. Itu dari awal menikah, kedua pasangan ini subur, tapi qadarullah sama Allah belum ditakdirkan untuk mendapatkan momongan sampai sekarang. Dan sampai sekarang juga meskipun secara teoris, medis dan biologis tidak mungkin mendapatkan keturunan, tetap berusaha karena berpatokan pada Nabi Allah yang kemudian juga kalau dari sisi usia itu tidak mungkin terjadi kehamilan, tapi Allah kalau sudah berkehendak insya Allah akan terjadi kehamilan. Nah, ayah bunda semuanya, mohon maaf pengantarnya agak panjang ya, mengingatkan kita supaya kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun gitu. Baik, tadi perkenalannya sampun disampaikan, saya kira nggak perlu lagi perkenalan gitu. Karena tema kita adalah bagaimana penguatan karakter Islami pada Gen Z dan Gen Alpha. Kenapa Gen Z disebut? Karena Gen Z dan Gen Alpha ini saling berkaitan. Ayah bunda tepang boten dengan orang yang ada di foto ini. Pasangan siapa? Ini selebgram, selebritis yang terkenal. Ayah bunda tepang, kenal? Siapa bun? Audinda dengan? Saya sendiri malah yang ambil kutip terus masukkan ke slide malah nggak hafal bun. Karena tidak mengikuti apa namanya itu para selebgram yang viral ya. Tapi ini
pasangan muda yang memang masuk ke dalam generasi Gen Z, yaitu yang lahir tahun 97 sampai 2012. Nah, pasca 2012 ada yang menyebutkan lebih awal 2010 sampai 2024 disebut dengan Gen Alpha ya. Nah, anak-anak sekarang yang tampil tadi itu termasuk generasi Alpha. Sampai sekarang belum ada teori tambahan. Setelah 2024 Gen apa gitu, nggih? Diremonten. Monggo, ayo bunda kalau mau mengusulkan Gen apa. Bisa ya, nanti kita usulkan Gen apa. Asal itu disepakati, kemudian disampaikan di forum terus menerus, nanti insya Allah akan menguat dan menjadi bagian istilah yang dipopulerkan bersama. Tapi yang jelas kita tidak membahas soal kelahirannya, gitu. Bukan. Tapi kondisi zaman pada saat Gen Z dan Gen Alpha itu hidup, ya, kemudian bersosialisasi, bermasyarakat, kondisi pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat itu. Karena begitu ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesatnya maju, maka akan mempengaruhi cara pandang kita, cara mendidik putra-putri kita, dan bagaimana mengkondisikan serta mengasuh putra-putri kita baik di rumah maupun di sekolah. Nah, ada satu pernyataan dari Abi bin Abi Thalib, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian, ini sahabat-sahabat Nabi Allah Muhammad, sahabatnya Sayyidina Ali juga, kalian diciptakan untuk zaman kalian. Artinya kita menapaki kehidupan itu berdasarkan zamannya. Makanya tadi kita ada Gen Z, ada Gen Alpha. Apalagi dengan generasi sebelumnya, atau generasi X, generasi Y, itu juga berbeda. Baby boomers yang paling awal juga berbeda, ya. Nah, oleh karena itu kita fokus sekarang ke generasi Z dan generasi Alpha. Di mana di antara ayah bunda yang hadir di sini juga ada beberapa mungkin yang termasuk kepada generasi Z, ya. Dan ada juga ke generasi sebelumnya, yaitu generasi Z dan Y dan X, ya. Nah, sebelum ke sana, ayah bunda, ada satu pertanyaan. Lalu sekarang kita hidup di zaman apa? Kalau secara generasi masih generasi Alpha, nih. Tapi sebutannya kita di 2024 di abad 21 ini kira-kira masuk ke zaman apa nih, ayah bunda? Ada yang tahu? Ada yang menyebut zaman digital. Ada yang menyebut zaman milenial. Ada yang menyebut, kalau istilah-istilah akademis itu, zaman era destruktif yang serba tidak menentu. Dulu lawan politik, sekarang kawan politik. Dulu sangat bersahabat, sekarang musuhan. Okay? Dulu kita kalau mau makan itu harus ke warung, harus ke restoran, persiapan dulu, milih dulu restoran dan sebagainya. Nyampe sana ternyata tutup. Ya. Sekarang tinggal buka, lihat aplikasi, nonton, kemudian makanan sudah datang sendiri. Begitu sangat luar biasanya zaman sekarang di era digital, di mana kita bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari hanya dengan menggunakan ujung jari. Tapi dengan perkembangan teknologi digital yang sangat luar biasa ini juga sangat mempengaruhi kondisi zaman sekarang, termasuk bagaimana orang tua memandang anak-anaknya, mengasuh anak-anaknya, dan mendidik juga anak-anaknya. Coba saya ingin tanya ke ayah bunda semuanya. Di rumah kalau anak anda suka main HP betul? Suka? Suka main HP? Suka lihat televisi? Suka. Suka apa lagi ayah bunda? Lebih senang ketika diajak bermain atau lebih senang ketika dia main sendiri menggunakan HP? Diajak bermain, insya Allah. Mudah-mudahan. Saya yakin insya Allah kalau di ayah bunda di Lintang Alit, karena banyak mendapatkan pengarahan, bimbingan, serta penyuluhan dari program parenting, mindset, kemudian sikapnya, pengetahuannya akan terbuka mengenai hal itu. Okay? Nah, berikutnya ayah bunda, pernah gak menyaksikan atau melihat hal-hal seperti ini nih? Ada anak kecil masih di SD, bahkan di bawah SD sudah bisa dan suka merokok, ya. Bahkan viral tuh di media sosial, ya. Itu memperhatikan sekali. Bahkan ada anak yang sudah kecanduan, kalau tidak merokok pusing, ya. Bahkan muncul tantrum, marah-marah, gara-gara dia
salah pergaulan dan salah pengkondisian di rumah. Ada juga yang kemudian masih kecil tapi sudah pandai berbohong. Kalau di sini gambarnya seperti Pinocchio, ya. Dan lebih memprihatinkan lagi sekarang anak-anak kecil sudah main pasang-pasangan, pacaran. Cici. Dan lebih mengerikan, data yang masuk ke catatan sipil dan di Departemen Agama bahwa yang mengajukan dispensasi pernikahan anak di bawah umur itu sekarang semakin besar. Anak yang di bawah dari 18 tahun sudah banyak yang mengajukan untuk nikah dini. Karena dalam aturannya kalau di bawah 18 tahun tidak boleh ya, harus mengajukan dispensasi khusus untuk dilihat dulu, untuk dinilai dulu apakah secara mental, kemudian material dan sebagainya pasangan ini siap untuk dinikahkan. Dan angkanya dari tahun 2003 kemarin itu sampai 43.000 pasangan, bayangkan. Bukan individu, tapi 43.000 pasang. Kalau pasang berarti kali 2 nih. 43.000 kali 2 berapa ayah bunda? 86 orang anak muda di bawah 18 tahun sudah mengajukan untuk nikah dini. Kira-kira faktornya apa yang mengakibatkan anak-anak muda ini sudah ngebet pengen nikah? Apakah karena disuruh atau diminta orang tuanya? Tidak mungkin ya, orang tua kok mau menyuruh meminta anaknya supaya segera nikah dini. Tidak, karena ternyata faktor ya media yang kemudian begitu dahsyatnya mempengaruhi mindset serta perilaku dari anak-anak muda kita sekarang. Betapa tidak, coba lihat ayah bunda nonton apapun di aplikasi ini, ketika kita terhubung dengan internet ada iklan bosan? Ada. Awalnya mau dengar kajian ya Ustadz misalkan Adi Hidayat, tapi begitu iklannya produk-produk kosmetik kecantikan ya, yang itu kemudian mungkin mendekati hal-hal yang sifatnya berbau pornografi dan porno aksi. Yang awalnya niatnya sudah bagus, bisa jadi kemudian iklannya yang mempengaruhi kita. Nah, anak muda kalau kita nggak kontrol di rumah ataupun di luar rumah, yang lebih berbahaya adalah ketika mereka menginstal sendiri, mendownload sendiri aplikasi-aplikasi dewasa yang itu kemudian luar biasa. Saya di rumah, kalau anak belum usia 14 tahun, akhil balik itu nggak boleh memiliki HP. Sampai sekarang pun masih pinjam statusnya. Jadi tidak hak milik penuh. Jadi kami ini meminjamkan, punya saya dan istri, kepada anak maksimal 1,5 jam, akumulasi sehari. Jadi pagi silahkan, kemudian pas libur ya. Kalau pas gak libur, habis sholat subuh menyiapkan untuk sekolah, dan kemudian nanti pulang sekolah sambil istirahat boleh pinjam lagi. Nanti setelah mengerjakan PR boleh pinjam lagi. Sehari 3 kali boleh, tapi maksimal hanya 1,5 jam. Ketika tidak minta ya sudah, nggak dikasih. Bisa beraktivitas yang lainnya. Dan kami pernah mencoba ya, karena akun dari istri dengan anak yang pertama putri Mbak Zahwa itu terhubung ke grup mereka yang sekarang sekolahnya di SMA kelas 1, dibuka itu bahasa-bahasanya sungguh mengerikan. Bahasa-bahasa yang kasar, sarkasme, rasis, dan juga ya bunda mungkin kalau chat individu, karena mungkin temannya nggak mengetahui bahwa itu akun bersama itu ya, tawaran-tawaran bahasa yang pertama itu kalau lawan jenis itu ternyata wah luar biasa ya, sudah panggil-panggil say beb gitu ya, padahal hanya teman ya, dan bisa mengarah kepada yang sifatnya agak apa namanya itu seksualitas ya, menyebut apa namanya, menyenggol-nyenggol dengan jenis kelamin dan sebagainya, dan itu sangat memprihatinkan. Apalagi kalau akunnya sendiri, bayangkan akun bersama saja ya, anak-anak remaja kita itu sudah sangat berani. Nah makanya sampai sekarang saya belum belikan Ananda smartphone sendiri. Bahkan waktu SMP pun sampai memohon-mohon, kalau teman-teman yang lain sudah, kalau ke sekolah mau dijemput itu langsung ke aku Kobi, enggak nak, tetap lewat Umi atau lewat Abi saja, karena kamu belum siap untuk itu. Tapi kalau kamu udah siap, sudah dewasa, bertanggung jawab penuh, boleh silahkan.
terus saya ceritakan bahayanya dan sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang Ananda ini ikut saran dari Abi dan Uminya. Nah, gambaran-gambaran seperti ini, terlebih ini ada nih yang sedang viral, ayah bunda, seorang anak kecil di Sumatera malak supir yang sedang lewat. Tadi Bunda Nino menyampaikan kejadian di Makassar, ada seorang anak perempuan yang kemudian, mohon maaf ya, memakai parang mencacah ibundanya di pekarangan rumah. Bayangkan, kakaknya juga kena ya. Jadi kakaknya kena, ibunya juga kena. Tapi sampai sekarang belum ada berita informasi mengapa motif itu terjadi atau dorongan apa yang membuat anak perempuan tadi tega mencacah ibunya. Karena dicacahnya hanya sekali, berulang kali. Saya menyaksikan video aslinya, jadi bukan video yang di media mainstream. Kan kalau di media mainstream kan di blur. Itu sampai nggak menyangka anak perempuan yang harusnya berperilaku sangat lembut dan santun dan kemudian hormat kepada orang tuanya, melindungi orang tuanya, ini mencacah ibu kandungnya sendiri. Bahkan di Kediri ada seorang anak perempuan tega menusuk ayahnya ya dengan pisau hanya gara-gara diminta sholat. Sholat nak, sholat nak, sholat nak, sholat. Tapi mungkin barangkali karena anak-anak sekarang mengalami tekanan yang sungguh luar biasa ya, baik tuntutan di sekolah, kemudian tugas-tugas yang banyak, pergaulan yang keliru, itu banyak anak yang secara mental itu tidak sehat ya. Coba ayah bunda, kalau anak pulang sekolah itu ceria atau mengeluh? Rata-rata yang sekarang duduk di SD, SMP, SMA kebanyakan mengeluh gitu. Karena di sekolah terlalu banyak muatan materi dan kemudian tugas-tugas yang seharusnya idealnya kalau kita menggunakan mindset yang positif, jika di sekolah itu sudah paham untuk apa ke rumah harus diberikan pekerjaan rumah, ya enggak? Ke rumah itu hanya untuk ketemu orang tua, bermain dengan teman-teman di lingkungannya, kemudian menikmati hidupnya, mungkin beribadah dan sebagainya. Itu yang harusnya menjadi concern kegiatan anak-anak di rumah kita masing-masing. Tidak dibebani lagi dengan banyaknya teori. Saya termasuk orang yang tidak setuju ketika anak-anak di rumah sibuk mengerjakan PR. Karena di rumah itu waktunya apa? Ngobrol, pendekatan dengan orang tua, ya, terus cerita pengalamannya di sekolah seperti apa. Tapi kalau sibuk dengan pekerjaan rumahnya, yang terjadi emosinya negatif. Ya. Diajak ngobrol sensitif, ya. Diajak main enggak karena PR-nya belum selesai. Ya. Makanya saya selalu menyampaikan kepada anak-anak, kerjakan sebisa yang kamu kerjakan. Seperti Allah contohkan di dalam surah Hud ayat 45 dan 46 ini. Ketika bahtera yang dibangun oleh Nabi Nuh dengan kaumnya kemudian masuk dan banjir bandang, maka Nabi Nuh mengajak putranya supaya ikut bahtera itu yang akan memberikan ampun dan sebagainya. Nabi Nuh masih berharap supaya anaknya itu masuk ke dalam golongan yang diampuni oleh Allah dan kemudian diselamatkan oleh Allah. Allah itu maha mengetahui hakikatnya, bukan fisiknya. Jadi kalau ada orang misalkan sudah mendidik anak sampai akhir balik dengan baik, maka setelah akhir balik dia menjadi tanggung jawab sendiri. Orang tua tidak terbebani terhadap perilaku perbuatan yang sudah anak itu lakukan. Apalagi kalau anak itu sudah menikah. Jadi kalau kita sebenarnya tanggung jawab mendidik anak itu sampai akhir kehidupannya, bisa memilih mana yang baik, mana yang benar, pahala dan dosa sudah menjadi bagian dari kehidupannya, maka orang tua sudah tidak dibebani lagi dengan perilaku oleh anaknya. Allah itu kasih peringatan kepada Nabi Nuh, hakikat anakmu itu, kamu itu tidak mengetahui. Anak sekelas Nabi saja, yang Nabi itu dikabulkan doanya, kalau Allah sudah menakdirkan, maka kita tidak bisa menentang takdir. Maka tugas kita hari ini, ayah bunda sekalian, kita maksimalkan ikhtiar itu untuk mendidik putra-putri kita yang terbaik. Bisa ditanya jawab ya, biar interaktif. Kalian Sofian, monggo kalau ada ayah bunda yang menghendaki mau bertanya. Sekedar sharing ya Pak. Iya. Kan udah berdua lagi ya Pak. Betul. Nah, kebetulan kan saya anak nomor 2. Ayah anak nomor 2 Ya, pastinya. ya. Sementara kan mau ke kos atau kontrak itu sama orang tua
Bunda ini daripada buat bayar mahar kan mending tinggal di sini aja. Orang tua dari ayah atau orang tua? Saya Oh, sementara ya. istri ikut saya. Oh iya. Jadi secara agama kan kalau udah nikah kan harusnya kan sendiri gitu ya Pak. Cuman di sisi lain terkait biaya sama orang tua itu lebih baik di rumah daripada ngekos atau kontrak gitu. Nah itu sebaiknya gimana itu Pak? Oh iya. Sekedar tanya ya Pak.